Halo semuanya, kembali lagi dalam materi membuat video marketing untuk Gen Z melalui media sosial TikTok. Kali ini kita akan membahas strategi kreatif iklannya dalam membuat video marketing. Pertama harus kita pahami terlebih dahulu apakah jenis marketing yang akan kita gunakan. Yang pertama ada soft selling, yang kedua adalah hard selling. Soft selling ini secara sederhana bisa dipahami sebagai teknik penjualan yang secara tidak langsung mengajak orang untuk membeli suatu produk tanpa harus konsumen itu merasa terpaksa. Contohnya misalnya kita melakukan aktivitas lalu kita pajang sebuah minuman tanpa harus mengajak orang meminum minuman yang kita minum tersebut, tapi dengan kita melihatkan mereknya itu sudah secara tidak langsung kita mempromosikan merek dari minuman tersebut. Nah, kebalikan dari soft selling yaitu adalah hard selling. Di hard selling ini kita mengajak secara langsung orang menggunakan produk yang kita promosikan dengan ajakan secara langsung, misalnya ayo beli produk ini, atau klik link di bawah ini, atau klik link di bio, atau silakan langsung beli di keranjang kuning, dan segala macamnya. Ini merupakan hard selling. Nah, biasanya Gen Z ataupun milenial itu lebih tertarik di soft selling. Jadi kita harus memikirkan bagaimana menata bahasa supaya menjadi lebih mudah dipahami, lebih lembut, tanpa harus mengajak secara langsung Gen Z ini untuk membeli ataupun tertarik dengan video yang kita buat dalam mempromosikan produk atau jasa. Berarti pilihan kita untuk jenis marketing Gen Z ini adalah lebih ke soft selling. Dan ini harus kita buat videonya yang lebih terarah dengan gaya soft selling ini. Tentunya harus kita lakukan riset yang mendalam ya, seperti materi yang sebelumnya. Bagaimana cara kita membuat riset tentu sudah harus dipahami. Lalu strategi kreatif yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita sudah tahu bahwasanya target kita adalah Gen Z. Berarti teknik penjualan yang kita gunakan nanti adalah soft selling ya, karena target kita adalah Gen Z, yaitu generasi yang lahir di tahun 95-an ke atas sampai tahun 2015-an ya. Kalau Gen Alpha kayaknya masih terlalu dini ya untuk kita buatkan video marketingnya. Kemudian kita harus buatkan perencanaan medianya. Nah, di sini media yang kita gunakan adalah TikTok ya. Nah, karakteristik TikTok ini ya, dan untuk Gen Z yang harus dipahami, videonya tipenya horizontal ya, bukan vertikal. Kalau kita lihat itu rasionya adalah 9/16 ya perbandingannya. Kemudian yang harus dipahami juga durasinya adalah 15 sampai 30 detik. Nah, jadi kita harus membuat video marketing dengan durasi 15 sampai 30 detik, harus menarik. Target kita adalah Gen Z dengan gaya soft selling. Berarti kita sudah dapat benang merahnya apa yang harus kita lakukan. Nah, perencanaan pesan kreatifnya ataupun kata-kata yang kita gunakan, kita sudah bisa menggunakan copy writing ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata dari copywriting yang sudah kita buat di praktek sebelumnya. Bisa menggunakan copy AI atau bisa menggunakan ChatGPT untuk merancangnya. Ini tinggal pilih saja.
Kemudian kebijakan eksekusi, gaya dan daya tarik iklan. Ini sini kita harus kreatif. Video apa saja yang mau kita masukkan elemen-elemennya, baik itu suara, gambar ataupun video. Nah, ini tergantung pribadi kita masing-masing dalam membuatnya. Semakin kreatif kita, maka hasilnya akan semakin bagus. Semakin kurang kreatif kita, maka video yang kita hasilkan nanti ya paling biasa-biasa saja. Nah, untuk mendukung strategi kreatif ini, bagaimana kita bisa membuat video yang lebih menarik dengan eksekusi gaya dan daya tarik iklan yang lebih menarik juga. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, ya kita bisa sebut dengan 5W1H ya, supaya nanti ide-ide iklannya lebih menarik ya. Nah, yang pertama adalah apa tujuan kita membuat iklan tersebut. Nah, tujuannya pasti ya jualan ya, jualan dengan target ya Gen Z ya. Nah, ini tujuan kita. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Siapa khalayak yang akan dijangkau? Nah, udah pasti Gen Z ya, atau rempet sedikit ke Gen Y atau milenial ya, masih cocok. Kapan iklan dipasang? Nah, ini harus menjadi acuan juga, kapan ya. Kapannya ini bisa waktu ya, atau ada momen tertentu, atau pas event tertentu ya. Waktu ini misalnya kita bisa upload video misalnya di jam-jam tertentu. Misalnya Gen Z ini lebih banyak main smartphone-nya di jam berapa? Contohnya misalnya di jam-jam istirahat sekolah ataupun kuliah, misalnya dari jam 12 sampai jam 1 siang, atau misalnya sore, misalnya dari jam 4 sampai jam 6 sore, atau malam misalnya dari jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, ini bisa kita pertimbangkan waktu uploadnya di situ. Kemudian momen atau eventnya misalnya pas momen 17-an Agustus, berarti kita bisa membuat video marketing yang berhubungan dengan 17 Agustusan dan segala macamnya, atau dengan event-event tertentu itu bisa dikaitkan. Kemudian di mana mau kita pasang, sudah pasti tadi adalah TikTok ya. Dan ini juga bisa langsung kita korelasikan, videonya juga cocok kita upload di shortnya YouTube ya, atau kita juga bisa upload di IG ya. Ini masih di reelnya IG, itu juga masih bisa karena sama-sama vertikal, jadi kita bisa upload tidak hanya di TikTok tapi juga bisa di short ataupun di IG. Nah, kemudian kita harus tanya why-nya, mengapa harus demikian, karena intinya adalah untung ya, jualan ya. Maka kita harus membuat video marketing yang lebih menarik. Lalu kita tanya bagaimana bentuk iklannya. Nah, ini butuh ide yang kreatif ya. Makanya nanti kita akan susun terlebih dahulu. Setelah ini dapat, kita akan susun, namanya adalah kreatif brief ya, atau brief. Nah, kita akan susun nanti judulnya seperti apa, kata-kata yang mau digunakan seperti apa. Ini ada di materi selanjutnya yang akan kita pelajari ya, materi selanjutnya. Jadi ini akan kita skip sedikit ya. Bagaimana? Tapi secara umum gambarannya adalah bentuk iklannya ini berkaitan dengan nanti video yang akan kita ambil ya. Kita akan melakukan proses syuting misalnya, atau kita sudah bisa menggunakan foto-foto ataupun material yang lainnya, suara, voiceover dan segala macamnya. Ini kita bahas nanti di pertemuan atau materi selanjutnya. Nah, pada intinya kreatif ini bisa kita lihat ya. Pertama, kreatif ini bisa kita lihat, yang pertama adalah unik
ataupun beda dari yang lain, kemudian mudah diingat ya, kemudian karyanya asli, kemudian punya efek ya. Efeknya ini bisa saja ketika orang melihat iklan itu dia menjadi tergerak atau tertarik untuk membeli, atau setidaknya masuk ke dalam pikiran ya, sehingga ketika suatu saat dia butuh, maka produk kita lah yang dicarinya. Kemudian ada juga efeknya yang itu membuat orang terkejut atau efek shocking istilahnya, ketika dia melihat iklan tersebut langsung tersentak hatinya, oh iya ini yang saya cari misalnya. Nah, ini harus kita buat kalau kita ingin dikatakan kreatif. Yang ke 6 atau selanjutnya adalah sifat kebaruan atau novelty, atau bahasa sekarangnya adalah kekinian. Kekinian ini bisa saja dari sisi bahasa yang digunakan, misalnya Gen Z itu tata bahasanya seperti apa, maka kita harus dekati iklan kita dengan pendekatan bahasa yang Gen Z gunakan. Lalu misalnya Gen Z disukanya video-video sinematik misalnya, maka kita juga harus membuatkan video marketing dengan tema sinematik. Nah, ini yang harus kita lakukan kalau video kita ini mau disebut kreatif dan bisa diterima oleh Gen Z. Nah, siapa yang menyiapkan strategi kreatif dalam sebuah agensi atau project misalnya? Nah, ini kalau kita lihat perusahaan besar ya, ada account eksekutif, bidang media planner, atau bidang kreatif. Secara mikronya ada creative director, art director, dan copywriter. Nah, di dalam praktek yang kita lakukan hari ini ya, di dalam membuat iklan ataupun video marketing yang kreatif untuk media sosial TikTok, kita akan bertindak sebagai account eksekutifnya, kita juga akan bertindak sebagai bidang media plannernya, kita juga sebagai kreatifnya, kita yang berfungsi sebagai kreatif direkturnya, kita art direkturnya, dan kita juga merangkap sebagai copywriternya. Bahkan kita juga yang mengambil videonya, kita juga yang akan melakukan editingnya atau sebagai editor. Jadi kita di sini dalam praktiknya adalah one man show ya, kita yang melakukan semuanya. Jadi kita merangkap kerja dari 7 orang profesi atau 8 orang profesi sekaligus dalam menciptakan video marketing untuk TikTok ini. Oke, selanjutnya proses kreatif meliputi, nah ini ada brief dari klien ya, klien itu mintanya apa. Nah, ini harus kita buat nanti catatannya. Misalnya dia maunya judulnya A, deskripsinya B misalnya, kemudian kata-kata yang digunakan ada X, Y, Z-nya. Nah, ini harus kita catat, kita tulis, dan kita terapkan nanti dalam video marketing. Karena nantinya ini akan menjadi acuan ketika projectnya itu selesai, kita akan tunjukkan brief ini. Ini permintaan sebelumnya A, B, C, X, Y, Z, dan ini hasilnya A, B, C, X, Y, Z. Maka peluang customer untuk komplain itu akan tipis. Tapi kalau kita membuat project untuk kita sendiri, misalnya dalam membuat video marketing ini juga perlu kita tuliskan sebagai acuan hasil akhir yang akan kita capai. Selain dari brief klien, nanti juga ada internal brief ya. Misalnya kita membuat jasa untuk pembuatan video marketing, kita harus buat internal brief ya. Ada SOP internal yang kita terapkan di dalam membuat project tersebut. Misalnya dalam membuat video marketing ini langkah-langkah yang harus diterapkan dan segala macamnya. Nah, nanti brief dari klien dan internal brief ini akan kita sesuaikan supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Yang selanjutnya adalah brainstorming ya, mendiskusikan antara brief klien dan kita berusaha untuk menemukan ide besarnya nanti apa, sehingga nanti kita bisa menerapkannya lebih mudah di dalam video marketing yang akan kita buat nanti ya. Nah, setelah back idea itu kita sepakati, maka langkah-langkahnya adalah kita visualisasikan dan kita buatkan copywriternya. Nah, ini adalah strategi secara umum. Kalau proyeknya udah selesai ya, kita akan lakukan
internal review terlebih dahulu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung dikasihkan ke klien, tapi kita harus lakukan internal review dulu. Tapi kalau kita melakukannya sendiri, ya artinya ketika project video marketingnya udah jadi, ya kita lihat lagi brief awalnya, apakah sudah lengkap masuk semua komponen-komponennya ke dalam video kita. Kalau belum, berarti ada peluang untuk dilakukan edit ulang ataupun review. Kalau sudah di review, berarti langkah selanjutnya adalah kita presentasikan kepada klien. Nah, dalam presentasi ini kita akan jelaskan brief awalnya seperti XYZ-nya. Hasilnya ini adalah XYZ. Kalau ada kemungkinan revisi, berarti ya kita revisi ulang. Kalau tidak, berarti langsung kita produksi menjadi lebih halus lagi ya. Kalau seandainya sudah clear semuanya, maka kita tinggal eksekusi. Kalau sudah ada selesai eksekusi, maka nanti baru masuk di tahapan evaluasi ya. Nah, evaluasi ini menyeluruh mulai dari awal videonya sampai akhir videonya, bahkan mungkin kata per katanya kita lakukan evaluasi. Mana tahu kata-kata yang ada di dalam video kita memiliki makna ganda atau ambigu, atau ada peluang membuat ketersinggungan ya, entah itu nantinya sara ya, suku, agama, dan ras. Ini harus kita perhatikan ya, jangan sampai nanti video kita memancing kontroversi atau bisa dilaporkan oleh orang lain karena membuat ketersinggungan. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam membuat sebuah media iklan ya, dalam bentuk video marketing yang kita upload nanti misalnya di TikTok. Lagi-lagi harus kita perhatikan ya, kalau Gen Z itu lebih sukanya soft selling, dan kita harus membuat video dengan durasi yang sangat singkat sekali, yaitu hanya antara 15 sampai dengan 30 detik ya. Jangan lebih. Kalau lebih nanti itu biasanya akan langsung di skip oleh Gen Z tersebut. Nah, 15 sampai 30 detik ini juga nanti bisa kita simpulkan krusialnya itu di 5 detik awal ya. Nah, ini nanti kita juga akan bahas di materi selanjutnya, bagaimana 5 detik awal dari video kita itu sangat menentukan. Kalau dia menarik, kalau dia oke, itu biasanya akan ditonton sampai akhir. Tapi kalau 5 detik awalnya ini sudah tidak menarik, itu sudah bisa dipastikan akan di skip oleh Gen Z. So, sampai jumpa di materi selanjutnya dalam membuat brief kreatif ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.